di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, berdiri sebuah pabrik kerupuk tua tepat di belakang masjid utama. Bangunannya besar, berdinding bata yang mulai pudar. Sebagian gentengnya berlumut dan cerobong asapnya hampir setiap hari mengepulkan bau khas minyak goreng bekas. Di pagi hari, suara kriuk-kriuk mesin pemotong adonan bercampur dengan lantunan azan subuh dari masjid depan. Bagian dalam pabrik selalu panas, uap air dan minyak goreng menggantung di udara seperti kabut tipis. Lantai licin, alat masak besar berderet seperti monster logam, dan di sudut pabrik ada tumpukan karung tepung serta drum minyak yang baunya menusuk. Di sana, sekitar 10 orang pekerja sibuk menggoreng, meniriskan, dan mengemas kerupuk ke dalam plastik besar bertuliskan kerupuk cap 3 ikan. Imam, pemuda 27 tahun asal desa sebelah, baru seminggu bekerja di sana. Wajahnya terlihat semangat meski kulitnya mulai legam karena panas dapur. Setelah 4 bulan menganggur sejak keluar dari pabrik baja di kota, pekerjaan ini terasa seperti rezeki yang tak terduga. Ia tak keberatan dengan upah kecil baginya. Yang penting bisa bantu orang tua dan tak jadi beban. Setiap jam istirahat, Imam duduk di dekat pintu belakang yang menghadap ke halaman masjid. Dari situ, ia bisa melihat jamaah keluar masuk. Dan terkadang, ia ikut sholat berjamaah sebelum kembali bekerja. Suasana kampung tenang, hanya terdengar suara ayam dan cericit burung bercampur dengan dentuman wajan besar dari dalam pabrik. Namun, para pekerja lama sering berbisik tentang satu hal. Pabrik itu sepi, hanya kalau menjelang malam Jumat. Katanya, sejak pendirinya meninggal di ruang penggorengan 2 tahun lalu, ada suara lain yang ikut bekerja setiap malam. Tapi Imam hanya tertawa kecil setiap mendengarnya. Bagi dia, yang penting kerjaan beres, gajian lancar, dan minyak tidak meluap dari wajan besar. Ia belum tahu bahwa malam Jumat nanti akan jadi malam paling aneh. Sejak pertama kali ia menyalakan kompor di pabrik itu. Sudah 3 minggu Imam bekerja di pabrik itu. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, dan berbeda dari biasanya, suasana pabrik tak sepenuhnya sepi. Imam mendapat giliran lembur bersama Sodik, satu-satunya rekan yang berani kerja malam. Mereka berdua menggoreng adonan kerupuk terakhir, pesanan besar dari luar kota yang harus dikirim pagi-pagi. Udara malam lembab, angin bertiup pelan membawa aroma minyak goreng basi. Dari jendela kecil terlihat masjid di depan pabrik. Lampu temaramnya berkedip samar tertiup angin. Menit berganti pelan. Tepat saat Imam hendak meniriskan kerupuk dari wajan, terdengar suara seperti adonan digoreng dari arah belakang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Imam menatap Sodik yang juga berhenti mengaduk. "Kau dengar, Dik?" bisiknya pelan. Sodik hanya menelan ludah. Matanya menatap ke arah pintu ruang belakang yang sedikit terbuka. Dari celahnya, samar terlihat percikan cahaya seperti minyak panas menyembur. Padahal kompor di ruang itu sudah mati sejak maghrib. Beberapa detik kemudian, bau melati yang sangat kuat
tiba-tiba memenuhi ruangan. Wangi itu menusuk, bercampur dengan aroma minyak panas dan tepung gosong. Imam merinding, bulu kuduknya berdiri. "Dik, bau apa ini?" katanya pelan, menutup hidung. Sodik hanya menggeleng. Tubuhnya tampak kaku. Suara dari belakang makin jelas, seperti seseorang sedang menyiapkan adonan sambil menangis pelan. Tangisannya lirih, tapi lama-lama berubah menjadi isak keras, memantul di dinding logam pabrik yang pengap. Imam menoleh ke arah ruang belakang, tapi tak melihat siapa-siapa. Hanya bayangan panjang dari nyala lampu bergoyang di dinding. Suara tangisan semakin keras, seperti datang dari dalam wajan besar. Imam spontan mematikan kompor. Minyak masih bergolak. "Kita keluar," katanya, panik. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik tangan Sodik dan mereka berlari ke arah pintu utama. Nafas mereka tersengal, detak jantung beradu dengan denting sendok logam yang jatuh dari meja. Begitu sampai di luar, udara malam terasa jauh berbeda, dingin dan berat. Imam menatap jam di tangannya. Tepat pukul 10 malam, masjid di depan pabrik tampak sunyi. Lampunya padam. Dari dalam pabrik, suara tangisan tadi perlahan mereda, berganti suara sesuatu yang jatuh. Imam dan Sodik hanya saling pandang, tak berani bicara. Malam itu, mereka tidak kembali ke dalam. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau lembur di pabrik kerupuk belakang masjid, apalagi di malam Jumat Kliwon. Udara malam masih lembab ketika Imam dan Sodik meninggalkan halaman pabrik. Jalan kecil menuju rumah hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan. Desa yang bergoyang tertiup angin. Mereka berjalan cepat tanpa bicara, masih diliputi ketakutan yang belum reda. Rumah Sodik tampak sederhana, berdinding papan dan beratap seng, hanya berjarak sekitar 200 meter dari pabrik. Begitu sampai, Sodik segera mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumah, Sodik menyalakan kompor kecil dan membuat kopi hitam. Uapnya mengepul tipis di udara yang dingin. Mereka duduk di ruang depan yang sempit, hanya ditemani suara jangkrik dan hujan rintik di atap seng. "Mam, kau tahu nggak?" bisik Sodik pelan. "Dulu yang punya pabrik itu meninggal di ruang belakang waktu malam Jumat," katanya. "Dia kejatuhan drum minyak panas." Imam terdiam. Ingatannya melayang pada suara tangisan dan bau melati tadi. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia tak berani menatap jendela. Takut bayangan itu masih mengikuti. Obrolan mereka berlangsung sampai dini hari. Kadang mereka diam cukup lama, hanya mendengarkan suara angin menerpa genteng seng. Sesekali Sodik melihat ke arah pintu, seolah memastikan tak ada yang mengintip. Saat azan subuh berkumandang dari masjid di depan pabrik, Imam baru sadar malam telah berlalu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Besok aku gak balik kerja dulu, Dik," katanya lirih. Sodik hanya mengangguk pelan. Di luar, langit mulai berwarna abu-abu dan asap dari pabrik kembali mengepul, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Malam itu menjadi cerita yang tak pernah mereka lupakan. Di desa itu, setiap kali malam Jumat tiba,
dan bau melati tercium dari arah masjid. Warga hanya berkata pelan, "Itu mungkin penunggu pabrik tua yang belum selesai."